Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian, peserta majelis fikih Masjid Al-Irsyad rahimahullah, alhamdulillah kembali kita Allah pertemukan dalam kajian di sore hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang bab fikih Ramadan. Jadi hari ini insya Allah kita sudah berada di tanggal 13 bulan Sya'ban, yang berarti tinggal kurang lebih 16 hari lagi atau 17 hari maksimal kita akan akan bertemu dengan bulan yang tentunya sangat kita rindukan, karena yaitu bulan Ramadan. Bulan ini bulan yang terlalu istimewa ya, karena Allah memang berikan banyak keistimewaan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Di antaranya di bulan inilah dahulu pernah terjadi peristiwa penting yang semuanya berkaitan kebaikan umat Islam. Di antaranya bulan inilah dahulu Allah tetapkan Nabi kita Muhammad sebagai penutup para nabi Allah SWT. Di bulan ini pula lah dahulu Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab penutup, sebagai kitab Allah Ta'ala yang menjadi penyempurna dan menjadi panduan hidup manusia hingga hari kiamat nanti. Dan di bulan inilah juga Allah tetapkan satu ibadah istimewa namanya puasa. Dan di bulan inilah juga semua amal ibadah itu nilainya istimewa, lebih baik daripada saat ibadah itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan hampir semua ibadah itu ada di Ramadan, kecuali mungkin haji, kurban, tapi hampir semua ada. Dan semua puasa kita di Ramadan lebih baik puasa di Ramadan. Infak kita di Ramadan lebih baik dari infak kita di lain Ramadan. Semuanya lebih baik dari di lain Ramadan. Nah, tentunya kita tahu persis ya bahwa ibadah istimewa Ramadan itu ya, di samping yang lainnya semua istimewa, itu adalah puasa. Kita akan juga bahas dulu tentang puasa ini. Namun ini perlu saya sampaikan bahwa para sahabat dulu radhiyallahu anhum ketika menyambut hari Ramadan di persiapan 6 bulan sebelumnya. Persiapan yang optimal dari semua aspek agar Ramadan tiba benar-benar mereka siap untuk merasakan semua rangkaian ibadah itu. Dan di antara tentunya persiapan yang paling penting sekali adalah persiapan tentang ilmu. Karena apa? Ibadah itu baru akan sah berpahala kalau ilmu. Dan ilmu itu harus mendahului ibadah. Maka dalam Islam tidak ada istilah namanya learning by doing. Belajar sambil ibadah. Tidak. Ilmu dulu baru ibadah. Maka itu sebelum turun ayat-ayat yang bilang tentang wajib ibadah, Allah turunkan ayat Iqra dulu, perintah untuk berilmu. Ini, nah, kita akan mencoba untuk membahas tentang ilmu-ilmu tentang ibadah Ramadan. Nah, yang pertama sekali lagi puasa. Jadi puasa itu sebagai ibadah yang Allah tetapkan untuk kita lakukan. Itu ibadah yang tidak tertandingi pahalanya dari semua ibadah yang ada. Ada satu saat ada sahabat nih, Abu Umamah Al-Bahili namanya, pernah minta wasiat Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku untuk melakukan satu ibadah saja yang dengan ibadah itu aku akan dapat manfaat banyak. Maka Nabi berpesan kepada kita tentunya, alaika bisawmi fa innahu la idla lahu. Puasalah Anda, karena puasa tidak ada tandingnya dari sisi pahala. Karena itulah dalam hadis Bukhari Muslim Nabi mengatakan dari kursi, Nabi mengatakan begini, kullu amali bini adam lahu al hasanatu tudha'afu
bi asri amthaliya ila sab'i mi'ati dhifin. Jadi setiap amal hamba Allah itu baginya. Di antara penafsirannya baginya adalah dia sudah bisa menghitung berapa pahalanya. Kenapa? Sebab kebahagiaannya akan dilipatkan pahalanya 10 maksimal 700 kali lipat. Jadi orang itu kalau sedekah bisa dilipatkan pahalanya sampai 700 maksimal. Tapi kemudian Allah mengatakan hadis itu kategori illa shauma fa innahu li wa ana aji. Kecuali puasa saja. Itu untukku dan aku sendiri akan memberikan pahala. Yang pahala enggak ada hitungan banyak, paling banyak. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis sahih yang menjelaskan fadilah puasa sangat banyak, di antaranya Bukhari Muslim mengatakan lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa harratun inda liqa'i rabbi. Setiap orang puasa dijamin akan ada 2 kebahagiaan. Pertama yaitu ke dunia ketika dia berbuka, dia dapat makan setelah lapar, dapat air setelah haus, bahkan pahalanya dari doanya enggak tertolak. Yang kedua, indah liqa'i rabbih, ketika nanti ketemu Allah, diberikan pahala besar sekali, bahkan di surga nanti disiapkan 1 pintu khusus untuk puasa, yaitu Rayyan. Berikutnya, hadis berikutnya juga sahih ini riwayat Bukhari Muslim, puasa itu menghapus dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi nafsihi wa ahlihi wa mali wa jari tukaffiru shalah wa siyam. Kesalahan seseorang terhadap dirinya sendiri, maksiat, atau terhadap keluarganya, gak memberikan hak-haknya, atau terhadap hartanya, salah mengelolanya, atau dalam interaksi tangganya, itu terhapus dosa itu dengan sholat dan puasa. Nah, khusus puasa Ramadan lebih baik, sampai Nabi sampaikan khusus dengan hadisnya Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dilandasi atas iman dan semata-mata niatnya ingin mencari Allah, maka puasa Ramadan akan menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan puasa juga kata Nabi akan memberi syafaat kita. Jadi Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam 2 ibadah yang akan menjadi pembela kita, memberi syafaat dari kiamat, itu Quran dan puasa. Kata Nabi, asyamu wal Quranu yashfa'anil abdi yaumil. Puasa Quran itu akan membela pelakunya di hari kiamat nanti. Dan hadis Bukhari mengatakan asyamu junnah, puasa itu menjadi perisai. Perisai membentengi dari api neraka. Dan sekian lagi banyak hadis yang sahih menjelaskan tentang fadilah puasa yang tidak tertanding oleh ibadah apa saja. Namun jamaah sekalian, ibadah puasa yang akan mendatangkan pahala besar itu ketika puasa kita itu benar. Yang caranya sesuai tuntunan Nabi SAW. Nah, puasa yang benar itu kalau boleh saya gambarkan, yaitu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Artinya kan puasa itu artinya menahan diri. Tapi puasa yang benar itu puasa menahan diri untuk mencegah semua syahwat anggota badannya. Bukan nggak makan minum saja. Memang secara fikihnya puasa itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri siang hari. Tapi itu fikihnya, syariahnya. Tapi nilainya harus juga disertai menahan semua syahwat anggota badan kita. Maka orang kalau puasa hanya tidak makan, nggak minum, tapi lisannya itu nggak tertahan syahwatnya, berkata kotor, berkata dusta, menggunjing, itu nggak bernilai. Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada atau amah wa syaraba. Seorang yang puasa tetapi masih berdusta ini, masih berkata jorok ini, masih berbuat jahil ini, maka Allah nggak mengerukan puasa yang dilakukan. Maka itu kalau puasa itu Nabi berpesan kepada kita begini, hari ini riwayat jamaah di Bukhari Muslim. Nabi mengatakan wa idza shoma fa idza shoma yaumu ahadikum. Kalau kalian di hari sedang puasa, kata Nabi, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor. Wala yafsuk, jangan berbuat fasik. Wala yashab, jangan membuat gaduh. Wa insya bahwatun au qatalahu falyakul inni shaimun inni shaimun.
Kata Nabi, kalau kalian di hari puasa, jangan berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh. Kalau ada yang mencacinya, atau mengajaknya bertikai, hendaknya mengatakan dia, ini, aku puasa ini, aku puasa, artinya nggak puasa ini, aku nggak mau berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, itu akan rusak. Itu puasa yang benar. Nah, puasa itu kalau dilihat dari aspek hukumnya ada 4 ya. Ada puasa wajib. Itu 3 macam. Pertama, puasa yang kaitannya dengan datangnya waktu Ramadan. Allah katakan dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kalian mengetahui datang bulan Ramadan, wajib puasa. Maka orang kalau Ramadan dia mukallaf, balik, berakal, kok nggak puasa, dosa besar. Yang kedua, puasa karena denda, karena melanggar. Misalnya seorang yang puasa Ramadan kok berhubungan sama istri, itu kena denda, kena kafarah. Puasa 2 bulan wajib. Atau puasa orang yang melanggar sumpahnya. Orang bersumpah kok dilanggar, maka kena denda. Di antaranya puasa 3 hari. Wajib itu. Itu yang ketiga, puasa yang wajibnya karena kita menjadikan dia wajib, yaitu puasa nadar. Jadi misalnya orang muslim mengatakan, kalau Allah memberikan aku kesembuhan dari sakit, aku bernadar untuk puasa sunnah Kamis 5 bulan langsung. Itu menjadi wajib. Sunnah menjadi wajib. Tapi sebenarnya puasa nadar itu nggak sunnah ya. Jadi kita dimakruhkan nadar. Karena orang nadar itu dikatakan orang bakhil. Dia maunya ibadah kalau Allah memberi. Ya Allah, kalau engkau sembuhkan, nah, ya, maka nggak usah nadar. Itu puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak. Ya. Di antaranya yang paling baik puasa Daud. Nabi mengatakan, sum yauman wa aftir yauman fadhalika siyamu Daud alaihissalam wa aftir siyam. Puasalah 1 hari, bukalah hari berikutnya. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam, dan itulah terbaik. Puasa terbaik. Yang kedua, puasa hari Senin dan Kamis. Yang ini Nabi biasa lakukan ya, ketika Nabi ditanya kenapa, Nabi mengatakan, dzaka yaumani tu'radu fihi mal a'mal ala rabbil alamin wa uhibbu ayyurada amani wa nasaim. Kata Nabi, 2 hari itu hari di mana amal-amal dilaporkan kepada Allah, dan aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang puasa. Ketiga ada puasa namanya puasa 3 hari setiap bulan. Hadisnya Bukhari Muslim ya. Abu Hurairah mengatakan begini, Ausani Khalil Rasulullah sallam bisalasin la a'daunah tamut. Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku 3 perkara agar aku nggak meninggalkan sampai mati. Pertama apa? Yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa 3 hari setiap bulan ini jadi sunnah, pahalanya besar sekali. Nah, namun 3 hari ini waktunya bebas ya, pilihannya. Di antara pilihannya disebut Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijrah. Itu pilihan, tapi nggak harus itu. Karena apa? 1 tahun itu ada 1 bulan kita nggak boleh puasa Ayyamul Bid. Dzulhijjah, tanggal 12-nya tasyrik haram, maka bisa di hari berikutnya. Nah, bukti bahwa ini bukan tidak harus Ayyamul Bid, kapan saja boleh, itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah pernah ditanya seorang wanita namanya Mu'adzah. Ya Aisyah, benarkah Nabi itu puasa 3 hari setiap bulan? Benar. Kapan? Kata Aisyah, tergantung beliau. Kadang awal, kadang tengah, kadang akhir. Itu puasa, namanya puasa 3 hari setiap bulan. Di antara pilihannya Ayyamul Bid. Puasa berikutnya adalah namanya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini setelah Ramadan nanti. Ini hadis Muslim mengatakan tentang fadilahnya, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmi dahri. Orang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 bulan Syawal, maka bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Nah, untuk puasa Syawal ini caranya juga bebas. Tidak harus berurutan. Dan karenanya itu boleh kita ngambil dengan momentum Senin dengan sekaligus niatan double. Sekaligus mengambil Ayyamul Bid niatan double.
boleh mendobelkan niat dalam hal ini. Nah, demikian juga bagi mereka yang mungkin punya kodok banyak ya, mungkin wanita yang haid, nifas kan banyak itu. Kalau khawatir dia mengkodok Syawal hingga momentunya, boleh pas Syawal dulu kodoknya nanti. Karena kodok Ramadan itu waktunya bebas panjang sampai Sya'ban. Kalau Allah katakan kan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau diantarkan ada yang sakit, safar, nggak puasa, menggantinya hari lain. Kapan? Ya Syawal sampai Sya'ban. Maka sama, seorang wanita yang mungkin punya kodok panjang, boleh Syawal dulu nanti kodoknya seperti itu. Nah, puasa sunnah berikutnya namanya puasa hari Arafah. Bukan puasa Arafah ya. Jadi hadisnya itu saumu yaumi Arafah. Puasa hari, bukan puasa Arafah. Bedanya apa? Kalau puasa hari kaitan waktu. Kalau puasa Arafah kaitan tempat. Ini ada kaitan dengan tempat Arafah bukan. Nah, puasa ini adalah tanggal 9 Hijjah sesuai negara masing-masing. Nggak harus wukuf di Arafah. Kalau di Saudi. Karena kadang-kadang kan ada perbedaan awal Dzulhijjah antara Saudi dan negara lain. Nah, negara lain kalau berbeda Dzulhijjahnya nggak boleh puasa ikut buka Arafah. Tanggal 9 dengarnya itu. Ini puasa namanya puasa hari Arafah yang dia menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan tahun akan datang. Nah, puasa berikutnya puasa namanya puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram. Harinya juga Muslim menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Namun begini, Nabi telah puasa Asyura itu di Madinah dengan sahabatnya. Tapi ternyata orang-orang Yahudi di Madinah juga puasa tanggal 10 itu. Maka Nabi tanya, kenapa kok kalian puasa tanggal 10 itu? Maka dijawab orang Yahudi, karena tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Musa dari kerajaan Fir'aun. Untuk itu kami puasa. Maka dia mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asu menata. Kalau begitu, kalau umur panjang sampai tahun depan, aku juga puasa tanggal 9-nya. Maka puasa Muharram itu 2, 9 dan 10. Milih 1 boleh, tapi kalau milih 1 10-nya aja, bukan 9-nya. Sunnahnya 2, kalau milih 1 10-nya aja. Itu puasa Tasu'a dan Asyura sekaligus. Ada puasa yang juga yang sunnah ya, namanya puasa mutlak ya. Puasa mutlak itu begini. Jadi kalau orang itu misalnya 1 hari ingin puasa sunnah, sewaktu-waktu boleh. Meskipun itu sudah siang, terbit matahari, baru niat. Nabi itu biasa ya. Nabi saya pernah pulang ke rumah istrinya, tanya, hal indana syai'un, apakah kita punya sesuatu yang kita makan? Kalau nggak ada, maka kalau kita puasa, itu sudah waktu duha. Ini puasa namanya mutlak. Ada puasa lagi bulan ini, nama puasa Sya'ban. Jadi kita di bulan sekarang kita disunahkan puasa. Bulan Sya'ban itu bulan istimewa ya. Karena apa? Bulan ini kata Nabi, bulan yang banyak dilalaikan orang. Bulan ini bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah. Dan kata Nabi, aku suka saat amalku diangkat kepada Allah, aku puasa. Maka bulan yang paling banyak Nabi puasa sunnah puasa Sya'ban ini. Kadang bahkan pernah 1 bulan dicampur dengan Ramadan. Maka ini bulan kapan sebanyak mungkin. Tapi jangan sampai 1 bulan penuh. Nggak boleh 1 bulan penuh. Nah, bagi mereka yang mungkin biasa puasa sunnah ya, itu boleh nanti sampai akhir Sya'ban. Tapi bagi yang nggak biasa puasa sunnah, Sya'ban nggak boleh mendahului Ramadan dengan puasa 2 hari sebelumnya. Itu bagi nggak puasa. Itu puasa sunnah. Nah, ada puasa yang hukumnya haram. Yaitu pertama, tentunya kita tahu, yaitu puasa di hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu haram puasa. Yang kedua, puasa di hari-hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Ketiga, puasa wanita yang sedang haid dan nifas sekaligus. Jadi wanita haid dan nifas itu ibadahnya juga nggak puasa. Jadi ibadah itu caranya 2. Dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, wanita haid di Ramadan misalnya itu ibadahnya dengan menjalankan puasa. Dapat pahala. Sehingga orang wanita haid dan nifas di Ramadan itu pahalanya double. Saat Ramadan nggak puasa karena Allah, ibadah.
nanti akan ganti di Syawal, ibadahnya double pahalanya. Itu puasa. Nah, puasa yang haram yang lain adalah puasa seorang istri tanpa izin suaminya. Puasa sunnah maksudnya. Kalau wajib nggak boleh, nggak perlu izin. Puasa sunnah itu harus izin ketika suaminya berada. Maka kalau seorang wanita punya suami kok puasa sunnah, kok suaminya batalkan, wajib dibatalkan. Haram. Kata mengatakan la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi. Haram bagi seorang wanita puasa sunnah cuma istri suaminya bersamanya kecuali atas izinnya. Itu puasa hukumnya sunnah ya. Nah puasa kita ini puasa haram itu nah, puasa kita yang sunnah yang juga yang mubah, yang juga yang wajib itu baru akan sah kalau memenuhi 2 syarat. Syarat sah. Pertama niat. Niat itu menentukan semua ibadah ya. Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau salah niat akan salah ibadahnya. Nah, untuk niat puasa itu dibedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk niat puasa wajib, ya puasa Ramadan, puasa kafaroh, puasa Natal, niatnya harus di malam hari, sebelum datang waktu subuh. Hadisnya, man lam yubayyitis syam fala shauma lahu. Yang belum menginapkan niat puasa, nggak sah. Kapan niatnya panjang? Mulai maghrib sampai subuh. Dan niat itu wilayah hati, bukan wilayah ucapan. Maka kalau kita baca maghrib, udah besok mau puasa, niat hati kita udah namanya, nggak perlu diucapkan. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu kesalahannya biasanya hanya di awal Ramadan saja, yaitu ketika seorang Muslim saat di akhir Sya'ban nanti, di akhir Sya'ban dia tidur ba'da isya, belum ada informasi Ramadan karena mungkin hilal nggak kelihatan. Akhirnya tidur ba'da isya, nggak ada informasi Ramadan. Nah, tiba-tiba dia bangunnya kesiangan, azan baru bangun. Nah, saat bangun dikasih tahu tadi malam diumumkan hari Ramadan. Kalau tahunya Ramadan itu subuh, nggak sah puasnya, dikodok nanti. Tapi untuk hari berikutnya insya Allah nggak salah. Kan niat bukan ucapan. Maka kalau kita hari kedua kan mesti niat di Ramadan, puasa. Apalagi orang kalau buka, besok masih belum selesai Ramadan, mesti. Apalagi orang taraweh, apalagi sahur, otomatis itu niat. Itu niat puasa wajib ya harus di malam hari. Untuk niat sunnah silahkan. Siang hari pun boleh, tapi syaratnya belum makan, belum minum sebelumnya. Nah, puasa kita ini yang sah tadi, kan niatnya harus sempurnakan dengan waktu. Jadi puasa itu akan sah di waktunya. Kapan waktunya? Yaitu mulai waktu terbit fajar, terbenam matahari, subuh sampai maghrib. 1 menit saja kita tuh sebelum habis waktunya kok kita batal. Misalnya bagi seorang wanita misalnya datang haidnya setengah menit belum maghrib, batal otomatis. Karena waktunya nggak mencukupi. Nah, puasa kita sudah terpenuhi syarat nanti, baru akan sempurna pahalanya kalau kita ikut sunnah-sunnah puasa. Ini sunnah puasa sederhana ya, tapi pahalanya banyak sekali. Dan semua ibadah ada sunnahnya. Apa sunnah puasa itu? Pertama, makan sahur. Pesan Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, ini penuh barokah ini, makanan ini. Sehingga orang sahur berarti akan bisa kehilangan banyak barokah puasanya. Nah, sahur itu bahasa Arab ya, artinya aktivitas makan atau minum. Atau makan minum sekaligus. Itu sahur namanya. Tapi waktunya terbatas, karena waktu sahar. Kapan? Di akhir malam. Maka orang itu kalau mungkin ba'da tarawih misalnya, kok kemudian mengatakan kok sepertinya malas bangun malam ya. Sahur sekarang, nggak sahur, makan malam itu. Karena sahur itu di akhir malam. Nah, itu pertama, sunnah puasa. Yang kedua, menyegerakan buka. Bukanya wajib, orang nggak boleh nggak buka ya. Jadi menggabungkan 2 puasa dengan nggak buka itu nggak boleh. Teman sunnahnya disegerakan.
maka istilahnya takjil, bahasa Arab, segerakan. Hadisnya Muslim Bukhari begini, kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma ajal fitro. Manusia itu akan senantiasa terjaga ke dalam kebaikannya selama mau menyegarkan bukanya. Saat maghrib langsung bismillah makan. Maka doa sebelum buka itu bismillah saja, jangan panjang-panjang. Kalau panjang nanti menunda nanti. Sama muadzin itu mestinya bismillah minum baru adzan agar dapat faedahnya. Nah, yang ketiga, memperbanyak doa saat puasa. Semua makbul. Orang puasa itu doanya sangat mustajab sekali. Maka perbanyak. Nah, doa itu senjata kita. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang perbanyak doanya. Kenapa? Allah itu suka oleh hambanya butuh. Orang doa berarti butuh. Maka orang nggak butuh, orang nggak doa, Allah marah. Ya, maka perbanyak doa. Dan ini senjata kita saat puasa, perbanyak doa apa yang kita inginkan. Khususnya saat buka. Ada satu riwayat begini. Inna lis-shaimi da'watan la turaddu inda fitri. Bagi yang puasa itu harus saat doa nggak tolak, yaitu saat buka. Doanya apa? Bebas apa? Cuman kalau bisa kita pakai bahasa kita nggak apa-apa. Tapi ada doa sunnahnya. Doa sunnah buka itu yaitu zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Doa ini dengan memakai kata kerja masa lalu, past tense, madzin. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, telah tapan pahala. Untuk itu bacaan setelah buka, bukan sebelum buka. Ini sunnah. Nah, sunnah yang keempat ini sangat luar biasa ini, yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyam ajri syai'un. Orang yang memberikan buka pada satu orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala puasa persis pahala yang Allah berikan pada yang berbuka itu. Sehingga apa kalau kita Ramadan misalnya, kok satu hari kita berikan buka satu orang, kita puasa, hari itu dapat 2 pahala puasa. Dan buka puasa nggak harus satu utuh paket ya. Nggak harus. Sempurna memang itu, tapi nggak harus. 1 biji kurma buka. 1 gelas air mineral itu buka. Maka kalau kita misalnya di Ramadan kita sisihkan uang ya. Setiap hari 20.000. Kita belikan 1 kotak air mineral. Isinya 48 itu. Kita antarkan masjid yang biasa orang buka, langsung hari itu dapat pahala puasa 1/48. Kalau 30 banyak, meski itu nggak diminum. Kenapa? Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang ada pahala langsung niat. Kalau dikerjakan 10 banyak. Maka hadisnya begini. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu ajrun. Fa in amanha, maka orang yang niat kebaikan nggak kerjakan pahalanya 1. Kerjakan 10. Maka untuk Ramadan nanti ruang untuk melipat gandakan pahala banyak. Maka siapkan itu. Nah, yang membatalkan puasa itu ada 5 yang disepakati ya. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja itu rezeki. Hadisnya sahih. Nabi mengatakan begini, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Orang yang lupa saat puasa kok makan minum kenyang, berhenti. Kata Nabi, lanjutkan. Kenapa? Karena Allah sengaja memberikan makan minum. Yang kedua adalah sengaja muntah. Yang nggak sengaja, mual muntah, naik kendaraan muntah. Tapi yang sengaja. Hadisnya, man dzara'ahul qai'u fala yakdhi. Yang nggak jangan muntah nggak wajib qadha. Tapi man istaqa amdan fala yakdhi. Yang jangan muntah wajib mengqadha, berarti batal. Yang ketiga adalah sengaja mengeluarkan sperma dengan masturbasi, onani, batal. Dosa batal sekaligus. Tapi nggak sengaja mungkin mimpi siang hari nggak masalah, nggak batal. Yang keempat, ibu-ibu lagi haid atau nifas, otomatis batal. Yang terakhir, yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nah itu kurang lebih ya tentang 5 hal yang sepakat ulama batalkan puasa.
Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang konsekuensi orang yang nggak puasa Ramadan. Ada beberapa kelompok ya. Kelompok pertama ini 2 orang ini, wanita ini, yang wajib nggak puasa. Tapi wajib mengqadha. Tadi, haid dan nifas. Maka seorang ibu yang melahirkan di awal Ramadan itu bisa nanti nifasnya 30 hari, qadhaan 30 hari. Dan pahalanya double nanti. Maka jangan menyesal. Pahalanya double. Karena saat nggak puasa dia dapat pahala karena meninggalkan larangan, saat mengganti puasa pahala lagi, double pahala. Yang kedua ada tim 4 orang, ini kelompok 2, 4 orang yang diberi pilihan, opsional sifatnya. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau puasa wajibnya mengqadha. Siapa itu? Pertama, yang safar, bepergian. Meskipun safarnya santai, rekreasi, dan harus naik pesawat. Safar itu alasan syar'i yang boleh nggak puasa. Cuman wajib mengqadha kalau nggak puasa. Yang kedua yang sakit. Tapi sakitnya sakit yang karena berat puasa. Bukan sekedar sakit. Sakit pilek saja nggak boleh. Yang sakitnya jenis penyakit yang ada sembuh. Maka boleh nggak puasa, wajibnya mengqadha. 2 orang ini Allah sebutkan 2 kali ya. Surat yang kedua ayat 184, 185. Allah katakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau di antara kalian yang safar atau sakit nggak puasa boleh, tapi mengganti dengan jumlah yang sama di hari yang lain. Yang ketiga, ini menurut Abu Hanifah. Wanita yang sedang hamil menyusui, kalau berat puasa, nggak puasa, wajibnya mengqadha. Kenapa? Karena kiasnya kepada orang sakit tadi. Nggak sakit lagi, nggak hamil lagi. Begitu. Dan yang keempat, pekerja berat di Ramadan saja. Ramadan tugas di lapangan, maka boleh nggak puasa, tapi wajib mengqadha. Nah, kelompok yang ketiga, ini juga 4 orang yang juga ada opsi, ada pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Kalau nggak puasa, wajibnya fidyah tanpa qadha. Pertama, yang sudah lanjut usia, yang dengan usianya berat puasa, maka nggak puasa fidyah. Dan fidyah itu bentuknya makanan untuk orang miskin. Nggak boleh uang. To'am, kata Allah, miskin. Nah, berapa jumlahnya? Fidyah itu ada batas minimalnya, nggak ada batas maksimalnya. Batas minimalnya 1 mud. Itu Imam Ahmad. 1 mud itu kurang lebih kalau kita 7 on lah dari beras. Nah, kalau ditambah lebih baik. Allah katakan, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu, yang memberikan lebih baik. Yang ketiga yang juga ini ya tadi fidyah. Yang kedua yang juga fidyah yaitu yang sakit. Tapi sakitnya jadi sakit yang kronis ya, yang akut, yang secara medis sudah sembuh. Mungkin mah kronis itu boleh nggak puasa fidyah saja. Yang ketiga, kembali kepada ibu hamil menyusui. Kalau Abu Hanifah qadha, ini 2 ulama sahabat ahli tafsir ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini 2 sahabat ini kalau wanita berat-berat puasa yang hamil menyusui fidyah saja. Karena dasarnya firman Allah surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang berat-berat puasa itu termasuk hamil menyusui, fidyah saja berupa makanan untuk orang miskin. Dan yang keempat adalah pekerja berat tapi itu profesinya. Ramadan itu juga tukang becak misalnya, saudara kita kolibatu itu kan selama hidup kan itu saja. Maka sudah selama hidup sudah fidyah saja. Yang kelompok berikutnya ini yang apa nggak puasa wajibnya 2, qadha dan fidyah double. Siapa? Pertama, yang sengaja menunda untuk mengqadha Ramadan utangnya hingga datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan. Orang nggak puasa Ramadan kan haid misalnya, yang sakit misalnya, itu kan mestinya Syawal sampai Syaban. Dia bisa, tapi teledor ya, nanti. Tangan sampai akhir Syaban nggak bisa. Sama atas teledornya ini wajibnya qadha dan fidyah sekaligus. Itu mayoritas ulama ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang kedua yang juga wajibnya 2, ini kepada ibu-ibu tadi, hamil menyusui. Jadi hamil menyusui itu kalau nggak puasanya karena 2 sebab.
sebab dirinya sedang hamil menunjukkan lemah, takut lemah, dan sebab takut khawatir janin bayinya lemah karena kurang nutrisi. Maka atas dua sebab ini wajibnya dua, qadha dan pecah sekaligus. Nah, kelompok berikutnya yang ini dosa besar, wajib taubat, wajib qadha, yaitu mereka yang sengaja membatalkan puasa tanpa ada alasan syar'i. Ada teman makan saja, itu dosa besar sekali, wajib taubat, wajib qadha. Yang terbesar adalah yang berhubungan suami istri siang Ramadan. Itu wajibnya kafaroh. Kafarohnya denda, berat dendanya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru boleh alternatif berikutnya, ya, berikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, itu kurang lebih ya tentang beberapa kelompok yang nggak puasa dan kondisinya. Mungkin sementara itu Mas Dhani, monggo Mas Dhani. Ya, baik, terima kasih Ustadz Agung Cahyadi LSMA, Bapak Ibu, dan juga para peserta kajian Madrasah Fikih Masjid Al-Irsyad Surabaya. Silakan bisa berkirim WA, bisa berkirim pertanyaan di Zoom atau juga di YouTube Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kita bacakan dulu pertanyaan dari Mbak Yusriza Pramiswari Az-Zahra, mahasiswi UNESA. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kita lupa dengan hutang puasa, Ustadz? Jumlahnya mungkin, Ustadz. Hutang lupa ya. Jadi diingat-ingat, kalau ragu nanti ngambil yang banyak. Beda dengan sholat. Kalau sholat rakaat ragu-ragu, ambil sedikit. Salat Isya 3 atau 4, ambil 3. Puasa beda. Kalau puasa ragu-ragu 7 atau dulu haidnya 7 hari atau 8 hari, ambil 8. Jadi ambil yang lebih banyak. Jadi kita ingat-ingat, tapi tetap ragu, ambil yang jumlah lebih banyak. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Linda di Bandung, Ustadz, sebagai permisalan, seharusnya besok adalah waktu keluarnya darah haid dan saya niat berpuasa dan saya mengatakan saya akan berpuasa besok untuk Ramadan. Kalau keluar darah maka saya akan berbuka, Ustadz. Apakah menggantungkan niat berpuasa seperti itu dapat membatalkan puasa, Ustadz, ya? Atau tetap sah puasanya? Kalau wanita yang punya masyarakat tertentu sudah nggak boleh lagi niat. Karena tertentu. Beda dengan haidnya nggak jelas. Saya kalau nggak haid tentu harus puasa. Kalau kan nggak banyak, udah nggak masalah. Cuma kan niatnya kan di malam hari. Jadi misalnya maghrib sudah karena belum haid dan haidnya nggak pasti kapannya, udah niat langsung puasa. Ternyata haid ya harus batalkan. Baik, terima kasih Bu Linda. Ustadz, apakah wanita mempunyai pahala memberi buka puasa kepada orang yang berbuka karena dia menyiapkan makanan untuk keluarganya, Ustadz? Jadi kan buka puasa tidak harus di antara Ramadan saat yang buka. Kita di awal Ramadan beli 10 kotak air mineral itu. Udah kan masjid udah selesai. Jadi nggak usah tiap hari ngantarkan. Yang artinya nggak busuk loh ya. Kan kurma nggak busuk, atau kotak kurma langsung antar masjid untuk buka untuk 1 bulan penuh. Air nggak masalah. Tapi kalau yang siap saji ya harus menjelang maghrib datang. Kalau sebagai seorang istri menyiapkan buka keluarga, Ustadz, ya, mendapat pahala juga, Ustadz? Ya, dapat pahala. Jadi dia bukan menyiapkan, dia membantu suaminya, anaknya sudah pahala. Puasa sama. Cuman pahalanya nggak sama pahala puasa tentunya. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Kemudian lanjut. Ustadz, saya telah mandi besar pada awal malam, namun saya masih belum yakin akan kesucian saya dari haid. Hanya dugaan kuat saya bahwa saya sudah suci, Ustadz, dan sebelum subuh saya baru yakin akan kesuciannya. Saya berpuasa, sholat tanpa melakukan mandi besar lagi, Ustadz. Apakah puasa dan sholat saya sudah benar, Ustadz? Kalau malamnya sudah mandi, ya sudah. Maka sudah langsung niat puasa itu. Maka nanti setelah itu berarti kalau malam berarti dia wajib sholat isya-nya kan. Baru kemudian langsung niat besok udah puasa. Tahu ternyata batas subuh keluar ya harus batalkan. Baik, terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke Zoom, satu Zoom dulu sebelum ke ibu-ibu di studio. Ustadz, pada suatu hari saya pernah berpuasa qadha Ramadan. Saya telah diundang oleh keluarga saya dan saya telah membatalkan pada puasa itu, Ustadz. Apakah saya akan mendapatkan pahala puasa pada hari itu, Ustadz? Jadi begini, dibedakan antara puasa wajib dan sunnah. Wajib itu 3 ya.
pertama puasa Ramadan dan qadha termasuk wajib. Wajib atau puasa nadar, puasa ro. Nah, puasa nadar, puasa wajib ini yang tiga-tiga, Ramadan dan qadha-nya, nadar dan kafarah itu niatnya harus di malam hari. Kemudian nggak boleh dibatalkan. Batalkan dosa. Dosa. Dan maka dibatalkan dia harus bertaubat dan harus mengqadha lagi. Beda sunnah enggak konsekuensinya. Sewaktu-waktu batalkan apa? Maka Nabi itu biasa kok. Nabi pernah suatu saat waktu duha dari masjid pulang. Kemudian tanya Aisyah waktu itu, Aisyah, adakah yang bisa kita makan pagi ini? Oh, ada ya Nabi, ada khis. Kalau begitu Nabi ngundang anak istrinya, diundang semuanya makan bersama. Setelah selesai, tadi aku udah niat puasa, aku batalkan gara-gara kalian siapkan makanan. Dan jadi kalau wajib nggak boleh membatalkan kecuali udzur syar'i, dan dia harus taubat dan harus mengqadha. Kalau sunnah silahkan kapan-kapan saja. Maka kalau kita sunnah puasa diundang teman makannya nggak masalah. Ya, wajib nggak boleh. Termasuk qadha adalah wajib. Baik. Sebelum lanjut ke Zoom, jamaah ibu-ibu yang ada di studio, mungkin ada pertanyaan Bu. Oh, oke. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau ini sekarang kan puasa Ayyamul Bid. Iya. Ini saya sekarang puasa, besok puasa, minggu tidak puasa, saya ganti Senin, bisa itu. Baik. Itu aja Bu? Iya. Baik. Jadi tadi sudah sampaikan Bu, puasa 3 hari tak bulan itu caranya tidak harus Ayyamul Bid. Dan nggak harus berurutan. Jadi Aisyah itu sebagai istri Nabi, sebagai seorang cendekiawan muslimah, jadi referensi sahabat itu tanya oleh Mu'adzah. Ya Aisyah, benarkah Nabi puasa setiap bulan 3 hari? Benar. Kapan? Semau beliau. Kadang awal, kadang tengah, kadang akhir. Ayyamul Bid itu pilihan saja Bu. Bahkan kan 1 bulan Dzulhijjah itu nggak boleh Ayyamul Bid itu. 13-nya kan nggak boleh kita. Nanti diganti mungkin 26, 28, nggak apa-apa Bu. Nggak apa. Kita batalkan, kita ganti besoknya nggak apa-apa. Nggak harus berurutan juga. Terima kasih Bu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Ibu yang tadi pertanyaannya Ustaz. Berarti kalau sekarang puasa, besok puasa, kemudian tidak, berarti itu adalah puasa 3 hari tiap bulan, Iya. tapi bukan Ayyamul Bid. Iya. Jadi puasa 3 hari per bulan itu agar nggak kita tinggalkan mati itu, caranya milihnya waktu terserah kita. Di antara pilihannya Ayyamul Bid. Tapi boleh yang lainnya. Boleh. Mungkin di awal bulan kita langsung 1, 2, 3 nggak masalah. Itu udah 3 hari. Itu udah pesan Nabi itu. Tapi harus berurutan 3 hari. Nggak harus berurutan. Nggak harus. Nggak harus berurutan. Maka misalnya kan puasa itu kan boleh double ya niatnya dengan misalnya kita Senin Kamis langsung otomatis niatkan double boleh. Sama kita Sa'ban itu sunnah puasa Sa'ban. Kayak puasa Ayyamul Bid sekaligus puasa Sa'ban sekali, double pahala nanti. Kalau puasa Ayyamul Bid harus 3 hari berturut-turut, harus 13, 14. Tidak harus Bu. Ayyamul Bid iya. Ayyamul Bid. Cuman itu pilihan waktu puasa 3 hari. Iya. Kalau Ayyamul Bid namanya Ayyamul Bid yang 13, 11, 12, 13. Iya. Di Dzulhijjah nggak bisa tapi. Iya. Karena salah satunya hari tasyrik, haram puasa. Iya. Jadi puasa Ayyamul Bid itu berbeda Ustaz dengan puasa 3 hari tiap Sama. bulan. Oh, sama. Jadi kita sunahnya, hadisnya begini Bu, hadisnya Bukhari Muslim. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani Khalil Rasulullah SAW bithalatsin la ada'uhunna hatamu." Jadi kasih Nabi itu wasiat kepada aku 3 perkara agar aku nggak tinggal sampai mati. Apa itu? Puasa 3 hari setiap bulan. Jadi pesannya apa Nabi? Puasa 3 hari. Waktunya kapan? Terserah. Di antara pilihannya Ayyamul Bid. Maka Ayyamul Bid berarti puasa 3 hari setiap bulan itu. Nggak usah diganti double lagi. Pertanyaan satu lagi Ustaz, mengenai ibu hamil dan menyusui. Iya. Ibu hamil dan menyusui ada banyak ini Ustaz. Ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan. Ya. Kalau yang Abu Hanifah itu Qadha. adalah qadha. Qadha. Kemudian Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas Fidyah adalah saja. fidyah. Kemudian yang terakhir, Mayoritas itu. yang terakhir itu kalau hamil menyusui, khawatir terhadap dirinya dan bayinya, boleh nggak kita milih yang Ibnu Abbas saja? Atau Jadi dalam ada hadis misalnya berikan hadis Muslim. Aisyah mengatakan, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illah taro aisarahuma ma lam yakun itsman."
Jadi kata Aisyah, Nabi itu nggak pernah dihadapkan dengan pilihan-pilihan, itu milih yang paling mudah baginya. Selama perempuan itu boleh. Dan pendapat ulama pilihan. Cuman begini, para ulama mengatakan untuk wanita hamil khusus ini, maka wanita hamil yang khusus nggak puasa itu milihnya karena tergantung tipologi wanita itu. Kalau itu memang tipologi mungkin wanita yang mungkin sering hamil Bu ya, anak 5 kira-kira bisa mengkodok nggak itu? Itu fitrah saja. Tapi mungkin putranya satu saja ya lebih baik kodok lah. Karena satu saja, karena asal hukum nggak puasa kan kodok. Tapi bisa mengkodok, Allah beri rezeki banyak sambil mengkodok nggak fitrah orang. Pilihan saja, silahkan pilih yang mudah baginya. Sudah, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, misal ketika puasa, terus kita sendawa Ustadz. Tapi sendawanya kayak ada rasa gitu Ustadz. Kayak mungkin kalau nggak ditahan ya keluar muntah atau apa gitu. Yeah. Itu tapi kita tahan sendawa itu. Yeah. Jadi ya di tenggorokan aja, di kerongkongan aja gitu. Yeah. Itu termasuk membatalkan puasa. Jadi kalau memang itu nggak bisa dikeluarkan nggak masalah. Jadi yang keluar dari dalam itu nggak batal ya. Kita misalnya main-main ludah ya. Mungkin atau mungkin sedang sholat kemudian kita berdahak, kok nggak enak orang nggak masalah. Yang batal kalau dari luar, maka tetes mata, tetes hidung itu rawan. Kan di luar kan tetes itu kan nyangkut ke tenggorokan, itu rawan. Kalau di dalam insya Allah nggak masalah. Sudah, nggak apa di situ dulu mic-nya. Kalau ada yang tanya nanti. Kita ke Zoom Ibu Dia. Ustadz izin bertanya, ada di suatu daerah itu karena sekarang Ustadz tadi menyebutkan sekarang bulan Sya'ban, ada puasa nisfu Sya'ban Ustadz dan mengadakan sholat hajat secara berjamaah. Nah itu bagaimana Ustadz ya untuk hukumnya? Baik, jadi begini, bulan Sya'ban itu bulan istimewa. Bukan bulan mulia, tapi istimewa. Kenapa? Nabi mengatakan begini, ini bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini bulan di mana Allah amal Allah dilaporkan kepada Allah semuanya. Dan aku suka saat amal dilaporkan aku puasa. Ini hadisnya Nasai. Yang kedua Nabi mengatakan begini, setiap malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat semua hambanya. Dan Allah akan mengampuni semua hambanya kecuali 2. Yang syirik dan yang punya permusuhan saudaranya. Ini istimewanya. Tapi tidak ada ibadah khususnya sama sekali. Kecuali puasa Sya'ban saja. Jadi semua hadis menjelaskan tentang ibadah khusus. Malam Sya'ban baca Yasin sekian kali, sholat sekian kali. Itu hadisnya lemah bahkan banyak yang palsu. Jadi ibadah khususnya enggak ada. Yang ibadah khusus Sya'ban itu hanya puasa. Tapi kalau ibadah silahkan, perbanyak. Pokoknya sholat malam. Tapi bukan khusus nisfu Sya'ban saja. Semua. Gitu. Kemudian yang kedua, Ustadz, ketika sirine mungkin tanda saat di daerahnya Budia Ustadz, itu berbunyi, apakah boleh berbuka atau menunggu adzan saja Ustadz? Jadi ukuran buka itu ketika datang waktu maghrib, bukan sirine atau adzan. Karena adzan kita kadang-kadang terlambat juga. Jadi ukurannya maghrib. Maka kalau bisa sebenarnya kita minta list dari Depak itu ada imsakiyah ya, itu dari Depak itu dari update tiap bulan, tiap tahun, tiap bulan itu minta itu jam kita sesuaikan, kita ikut itu. Karena sekali lagi maka kita sering kalau punya masjid dekat kita 5 kadang-kadang adanya beda-beda waktunya. Dan muadzin Nabi itu tepat, muadzin sekarang tergantung muadzinnya. Maka ukurannya bukan sirine, bukan kentongan, bukan apa, tapi ukurannya datang waktu belum. Kalau bukan sama, kalau subuh juga itu bukan imsak, ada imsak kan tuh. Imsak itu sebenarnya waktu terakhir. Tapi imsak kita masih ada 10 menit. Bisa 1 piring makan bisa habis itu. Subuh datang itu berhenti berarti. Terima kasih Bu Dia. Kemudian Pak Bina, Ustadz izin bertanya, untuk puasa yang haram yaitu puasa dengan meninggalkan kewajiban. Ya. Itu contohnya seperti apa Ustadz? Contohnya kan salah satu yang bisa merusak puasa itu kan menggunjing ya. Gunjing itu kan sulit dihindari kadang-kadang. Karena begitu, daripada menggunjing nanti saya tidur saja. Saya tidur akhirnya sholat duhur lewat. Nah, pernah melewatkan sholat duhur. Dosa enggak itu? Dosa, puasa enggak ada gunanya. Itu contoh meninggalkan wajiban. Puasa meninggalkan wajiban. Oke, baik, makasih.
Pak Bina, ya Ibu Umi Sari. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ustadz bila puasa sunnah tidak sahur, apakah juga sah Ustadz? Sah. Sahur itu hanya sunnahnya. Puasa Ramadan pun sah kok. Karena sunnahnya. Cuman berarti nggak sunnah saja, nggak. Tetap boleh. Kemudian ada orang Ustadz ketika waktu dulu bertahun-tahun tidak puasa Ustadz selama 1 bulan karena sakit. Setelah hijrah, saya ingin menggantinya dengan fidyah. Apakah boleh Ustadz? Jadi yang boleh diganti fidyah itu hanya 4 orang saja. Yang sepuh, yang sakitnya kronis, wanita hamil menyusui, dan pekerja berat itu profesinya. Untuk yang sakit yang harus sembuh wajib diqadha. Meskipun lama dan insya Allah dapat 2 pahala nanti. Jadi sekali lagi yang sakit itu, yang sakitnya jenis sakit yang masih ada sembuh medis itu wajib mengqadha, nggak boleh diganti fidyah. Baik. Kok nanti sebelum mengganti kok wafat boleh digantikan ahli warisnya. Di hadis Muslim begini, kata Nabi SAW, man mata wa alisyam sama anhu waliyu. Orang yang mati punya hutang puasa, ahli warisnya menggantikan. Maka kalau artinya 3 bisa dibagi-bagi nanti. Tapi nggak boleh difidyah. Terima kasih Umi Sari, Ibu Umi Sari. Kemudian Bu Sri Lestari di YouTube Masjid Al-Irsyad, Ustadz kalau sudah usia lanjut tidak mampu berpuasa Ramadan, fidyah harus dibayar di sekitarnya, apa boleh yang jauh Ustadz? Nah, dibayarnya itu harian atau langsung total Ustadz akhir? Pertama, semua ibadah harta itu etikanya dibagikan di daerah di mana harta itu terhimpun. Zakat, kurban, fidyah, sedekah. Boleh yang lain kalau sudah tercukupi kebutuhan pokoknya sekitar itu. Nah, bayarnya itu bebas. Lebih baik lebih cepat. 1 hari langsung bayar, 1 hari langsung bayar. Tapi boleh sampai Sya'ban. Karena fidyah itu fungsinya sama dengan qadha. Qadha sampai Sya'ban. Tapi lebih cepat lebih bagus. Dan fidyah itu makanan, boleh makanan pokok, beras kalau kita, boleh siap saji. Jadi ada sahabat Anas bin Malik itu usianya sepuh. Itu setiap hari dia nanggung bukanya orang miskin dengan fidyahnya itu. Apa-apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, kalau puasa ketika sahur hanya minum saja, apakah mengurangi pahala sahur, Ustadz? Jadi sahur itu aktivitas makan, minum atau minum saja, boleh. Jadi 1 teguk air itu udah sahur itu namanya. Jadi sahur itu aktivitas makan minum, boleh makan saja, minum atau makan minum sekaligus. Udah cukup, udah sahur namanya itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Sri, kalau misalkan kita sudah niat iktikaf, kemudian ternyata haid, sudah di masjid, kita boleh di teraskah Ustadz atau gimana? Jadi kaidah masjid itu begini, yang sekitar masjid ya, itu hukumnya adalah juga sama dengan masjid. Jadi al-harimu lahu hukmu ma huwa harim. Yang sekitar sesuatu itu akan menjadi hukum seperti yang sesuatu itu. Jadi kalau masjid terasnya itu juga masjid. Karena teras itu kalau masjid pun akan dipakai sholat juga. Beda dengan ruang imam, beda ruang kantornya beda. Beda dengan itu. Kalau teras itu bagian masjid. Karena teras itu dipakai saat masjid penuh masuk. Bagian masjid. Maka ke ruang saja, ke ruang mungkin ruang kantor, ruang belajar itu bukan masjid itu. Terima kasih Bu Sri. Kemudian lanjut ke YouTube Masjid Al-Irsyad. Maksudnya apa itu ya? Bentar. Di atasnya aja ya. Yes. Ustadz, jika kita puasa sunnah tapi kita diberi makan Ustadz, apakah boleh membatalkan? Kemudian yang kedua, jika hari ini melakukan puasa sunnah 13, 14, 15, tapi kalau salah satu ada udur, diganti hari lain boleh enggak Ustadz? Baru saja bergabung Ibu Fafa. Baik, jadi untuk puasa sunnah itu yang puasa pengendali. Batalan waktu itu boleh dan nggak ada konsekuensi. Sekali lagi kalau batalan, tahu tadi kalau kasih makan ya makan saya nggak masalah. Cuman begini, jadi misalnya kita bertamu, kita kasih makan, silakan ikut. Tapi kalau kita nggak makan, kemudian yang memberi jamuan itu menyadari nggak masalah. Mohon maaf saya puasa. Cuman kadang-kadang orang ngasih jamuan nggak dimakan kan
nggak enak juga. Lebih baik kita batalkan saja. Jadi kondisional sifatnya. Tapi boleh sebatalkan sewaktu-waktu dan tidak ada wajib untuk mengkodoknya. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua puasa ayamul bid tapi udur satu. Tadi sudah jawab ya. Jadi sekali lagi ayamul bid itu salah satu pilihan waktu. Intinya kita sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Waktunya kapan saja dan nggak boleh nggak berurutan. Nah, kita udah 13 kok kemudian kok 14-nya sakit. Nanti nggak apa-apa. Nanti 17-nya diganti nggak apa-apa. Udah 3 hari. Jadi itu nggak harus berurutan dan waktunya bebas. Cuman pilihannya Nabi antara pilihannya ayamul bid itu pilihan saja, bukan wajib ayamul bid. Baik, terima kasih Ibu. Ibu-ibu di studio mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada yang cukup berat ini Ustadz, yaitu pada malam nisfu Sa'ban Allah melihat kepada hambanya dan mengampuni semua dosa kecuali orang yang bermusuhan, orang yang syirik dan bermusuhan. Nah kadang-kadang dalam kehidupan itu banyak ujian Ustadz. Ada yang kita setiap kali didolimi kita harus memaafkan kan Ustadz. Iya. Ya. Jadi setiap ada orang yang mendolimi kita maafkan, didolimi lagi kita. Tapi memang ada tipikal orang yang memang dia selalu hobinya mendolimi satu orang begitu Ustadz. Nah itu kita sudah maafkan. Ini kasus ya, maafkan. Tapi agak susah menjaga hati. Tapi selalu dimaafkan. Berusaha gitu Ustadz. Apakah itu termasuk bermusuhan Ustadz? Jadi begini, itu ada 2 hadis ya, yang satu Bukhari Muslim bahkan. Pertama, setiap Senin Kamis itu Allah tuh pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup. Dan Allah menghapus semua dosa hambanya kecuali 2 tadi. Musyrik dan memperkosa. Yang kedua, Sa'ban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang Ibu tanyakan, saya jawab dengan satu hadis begini. Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabdan ibtala. Allah itu mencintai hambanya, diujinya. Nah, ibu diuji didolimi itu berarti Allah mencintai ibu. Cinta ibu jangan mengeluh kita, dicintai kok ngeluh. Kan gitu. Memang berat. Nah, orang sakit itu kan cinta Allah. Akan dapat dosanya. Nah, maka sekali lagi ya kalau kita maka boleh Bu, jadi maafkan tapi boleh menghindar boleh. Contohnya begini, ada kasus ya, Nabi itu punya paman yang sangat dicintai, namanya Hamzah. Itu waktu perang Uhud, kan terbunuh, dipanah oleh seorang Wahsy, Aba Syahya Wahsy. Itu Nabi sampai kemudian sangat marah sama mau balas dendam. Sangat benci pada Wahsy. Tapi kemudian Wahsy masuk Islam. Nah, Nabi diriwayatkan ya Wahsy, jangan sering menampakkan dirimu pada aku. Karena kalau ingat kamu langsung ingat itu. Jadi nggak apa-apa menghindari, cuman bukan untuk musterami, tapi untuk agar nggak ingat ke jalan. Nah, tadi kalau semakin sering memaafkan, semakin banyak pahala yang kita terima oleh Allah Taala. Jadi maka orang itu kalau suami itu kan kalau saat istrinya maksiat kan boleh mendiamkan ya. Cuman maksimal 3 hari saja. Jadi tadi udah haram jadinya. Untuk mendidik istri itu bisa 3 hari saja. Nah, tapi setelah itu harus siapa? Meskipun masih sakit hati tetap nggak boleh. Maka Allah sebutkan penghuni surga itu sifatnya sunat yang 3134 wal kadhiminal ghaidh wal afin, yang menahan amarahnya dan maafkan yang menyakiti. Itu penghuni surga. Memang berat, tapi memang surga itu mahal. Baik, terima kasih Bu. Nanti sambung lagi, kita ke Zoom dulu. Bu Nia, Ustadz, normalnya saya haid itu 8 hari, tetapi ketika Ramadan haidnya 6 hari dan tidak keluar lagi. Kemudian bersuci, tetapi pada hari ke-11 haid itu keluar lagi hingga hari ke-15. Jadi ada 5 hari haid lagi Ustadz. Yeah. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah hari puasa yang harus dikodok Ustadz? Apakah yang 4 hari bersih di tengah-tengah tetap dihitung haid sehingga 15 hari, ataukah hanya dihitung pada haidnya saja Ustadz, 6 tambah 5 Ustadz? Ya, pertama sebenarnya memang ukuran haid itu darah ya ukurannya, ukuran utamanya. Cuman dibedakan antara yang terbiasa dan nggak terbiasa. Orang yang kebiasaan haid yang baru udah pengalaman nih, ini bukan pemula, itu ketika ada darah setelahnya itu nggak diapa haid, istiqalah.
Maka ibu itu mengatakan sudah 8 hari setiap bulan, tiba-tiba hari 11 keluar lagi itu udah istighatsah. Istighatsah itu sama suci. Maka wajib puasa, wajib sholat, cuman wudunya setiap untuk sholat fardu. Jadi nanti kalau istighatsah itu kalau mau duhur, datang dulu, bersihkan darahnya, tahan, wudu, sholat. Tengah sholat yakin keluar nggak batal. Batalnya setelah habis waktu sholat nanti. Jadi itu istighatsah insya Allah. Kalau ibu tadi katakan terbiasa 8 hari ini. Wajib puasa ibu. Terima kasih Bu Nia. Kemudian lanjut, Ustadz saya menggunakan tetesan utrofin lewat hidung. Saya telah mempergunakan lebih dari 20 tahun, sementara saya dalam kondisi puasa karena saya mengeluh sesak nafas Ustadz. Sekarang saya mengetahui bahwa hal itu termasuk membatalkan Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Yang membatalkan itu kalau tetesan itu sampai ke tenggorokan. Maka ada teknis khusus, tanya medis gimana caranya agar masuk nggak tenggorokan. Jadi sekali lagi tetes mata, hidung, telinga itu kadang THT itu kan. Nah itu kalau nggak ada tenggorokan nggak terasa nggak batal. Maka hati-hati saja. Boleh hati-hati saja. Tapi kalau sampai terasa misalnya pahit misalnya atau apa atau manis atau asin itu berarti batal. Maka hati-hati saja. Maka mungkin tanya kepada medis teknisnya bagaimana agar nggak sampai masuk ke tenggorokan itu saja. Baik, terima kasih. Kemudian Ustadz, umur berapa seseorang anak kecil itu diharuskan berpuasa Ustadz? Kalau harusnya kalau balik, harus ya. Kalau dilatihnya sebelum balik. Jadi 7 tahun sudah dilatih. Sahabat dulu gitu. Jadi waktu sahabat itu sholat, latih itu puasa sama. Maka sahabat itu Ramadan jangkauan makanan dijauhkan anak-anak kecil. Jangan didekatkan makanan, minuman. Nangis kasih mainan. Itu dilatih 7 tahun. Tapi wajibnya setelah balik. Balik wanita dengan haid, laki-laki dengan mimpi basah, keluar sperma. Kemudian pertanyaan beliau, bagaimana Ustadz ya cara menyemangati untuk agar anak kecil itu bisa sholat terutama tarawih di masjid Ustadz? Apakah harus kita paksa atau bagaimana Ustadz? Jadi Nabi mengatakan kepada para orang tua, kata Nabi, alimu sibyanakum shalah lisab'in wadribuhu alaihi asyrin. Ajarkan, biasakan anak kalian sholat umur 7. Kalau umur 10 enggak pukul. Karena apa, karakter itu perlu pembiasaan perlu paksaan. Dipaksa oleh Nabi itu. 10 tahun itu suruh mukul. Mukulnya enggak menyakitkan tentunya. Jadi sekali lagi boleh dipaksa. Maka sahabat itu melatih anak-anaknya untuk puasa, dijauhkan dari makanan disimpan semuanya. Nangis kasih mainan dia. Setelah dipaksakan. Baik, terima kasih. Masih kait anak-anak Ustadz, hampir yang sama. Untuk mengisi kegiatan anak-anak di saat Ramadan itu, apakah ada agenda keagamaan yang praktis Ustadz untuk kita ajarkan? Ya mungkin di camp ya, anak-anak dikumpulkan, mungkin ada pembimbingnya khusus, ada guru-guru yang khusus bisa mengolah anak-anak, nggak masalah. Jadi anak-anak SD, anak TK, mungkin kan mereka udah berinteraksi lah, ini nggak masalah. Mungkin saat pagi, ya, mungkin diajak di semacam daurah lah, daurah training tentu. Tapi tentunya untuk anak-anak jangan terlalu panjang, terlalu lama. Tapi dicarikan juga guru yang mempunyai kapasitas untuk ngajar anak-anak juga. Ya. Baik, terima kasih Ibu yang bertanya ke YouTube. Sholat ini ya. Iya. Terkait sholat Ustadz, apakah kalau kita puasa tetapi kita tertidur setelah sholat duhur kemudian kita terlewat sholat asar, apakah berdosa Ustadz? Jadi ada hadis sahih Bukhari Muslim mengatakan begini untuk yang ditanyakan. Kata Nabi, man nama nisola au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalik. Siapapun yang tertidur atau terlupa, wajibnya salat ada bangun. Meskipun waktu itu terlanjur. Misalnya tadi tidur duhur, asar lewat ya. Bangunnya kapan? Bangunnya maghrib itu bangun langsung buka, langsung sholat asar maghrib sekaligus. Jadi mengkodok sholat ini boleh di waktu terlarang. Contohnya begini, kita mungkin tertidur pada isya, lupa nggak sholat isya. Bangun subuh belum ingat juga. Saat sholat subuh selesai kok belum isya nih, langsung sholat isya waktu itu. Itu khusus yang tertidur terlupa, nggak sengaja ya, nggak sengaja. Tertidur atau terlupa.
Dua lagi Ustadz. Ustadz, bagaimana kalau orang tua mengajak anaknya sholat di masjid tapi justru mengganggu jamaah lain Ustadz? Jadi ketika kita ngajak anak ke masjid itu sunnah ya. Nabi anak-anak kecil dari bawah. Cuman kita juga ajari adab di masjid. Jangan ditoleransi. Di masjid nggak apa-apa anak rame anak, bukan. Diajari di masjid itu begini-begini. Cuman kalau orang mengatakan yang belum terkendali jangan dipakai. Jangan diajak masjid, akan mengganggu. Maka para orang banyak mengatakan 7 tahun saja lah gitu. Karena 6 tahun ini kadang ke bawah kadang sulit. Tapi kalau 6 tahun 5 tahun udah biasa nggak masalah. Tapi maka itu jangan anak-anak yang aktif, hiperaktif misalnya itu jangan diajak ke masjid. Di rumah saja atau mungkin di masjid, beberapa masjid itu ada ruang khusus di belakang masjid, itu ruang khusus untuk nampung anak-anak. Jadi ada yang membina di situ. Jangan yang nggak terkendali diikutkan jamaah yang mengganggu konsentrasi jamaah ibadah. Oke, satu lagi Ustadz, kalau misalkan ada kondisi orang yang tidak bisa berjalan Ustadz karena stroke, kemudian biasanya itu kesulitan untuk ke kamar mandi Ustadz dan kesulitan untuk ganti pampersnya, apakah boleh untuk sholatnya ditakhirkan Ustadz? Jadi selama ada yang merawat yang kewajiban. Dibersihkan, diwudukan, dimandikan. Jadi dia kan nggak bisa apa-apa. Maka ada yang perawatnya inilah yang wajib kemudian membantunya. Maka di setiap sholat dilihat pampersnya diganti. Nanti wudunya diwudukan dia. Dan kalau harus mandi dimandikan dia. Jadi sekali lagi harus ada yang membantu. Kecuali dia nggak ada sama sekali, dia sendirian ya sesuai kemampuan. Allah katakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak mampu ya semampunya itu. Cuman sholatnya nggak gugur. Jadi sholat itu ibarat satunya nggak pernah gugur atas seorang meskipun dia nggak apa-apa, nggak bisa bersuci, wajib sholat. Baik. Ke ibu setelah. Ya. Ada yang tanya. Ya. Baiknya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waktu saya umroh ke Masjid Nabawi itu kan ke dalamnya sudah penuh, terus di luarnya itu pahalanya sama apa sama yang di dalam sama yang di luar Ustadz? Ibu di luar, udah penuh? Iya, di dalam penuh. Ya, baik. Jadi pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, Bu, masjid itu nggak nampung. Karena Umar itu kan luar biasa rembangan, nggak nampung. Ada sahabat protes, ya Umar saya nggak pernah mendapatkan bagian. Kata Umar, ini kalau manjang sampai Yaman cuma ada pahala sama. Memanjang karena nggak nampung, udah nggak nampung. Kadang-kadang kalau di Madinah mungkin buka terus ya, kalau di Makkah bahkan ditutup kan. Nah, itu kalau di halaman karena ditutup dapat pahala sama, Bu. Nggih. Ya. Sampun Ibu. Nggih. Nggih, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, ada perempuan dia ini hamil, terus ketika bulan Ramadan dia ini tidak mau meninggalkan puasanya ini tadi. Tapi dia ini juga takut ketika nanti dia puasa itu khawatir sama dirinya, sama janinnya juga. Akhirnya dia tetap puasa, tapi puasanya puasa duhur. Itu ya apa hukumnya Ustaz? Puasa gimana? Puasanya puasa duhur. Namanya nggak puasa. Jadi puasa itu subuh sampai maghrib. Kalau nggak sampai sama malam sama puasa malam nggak ada. Puasa dia subuh sampai maghrib. Maka menurut saya nggak usah puasa, jangan dipaksakan. Bahkan kadang-kadang Nabi itu melarang orang puasa, mengharamkan. Contohnya begini, saat tahun 8 Hijrah, ada peristiwa yang waktu ke Makkah. Nabi ke Makkah, rombongan Ramadan panas. Nabi mengatakan, man somal yauma fakot aso abal qasim. Yang puasa hari ini maksiat kepada. Nah itu dari bahkan Allah katakan begini ya, surat Al-Baqarah 195. Wala tulku bi aidikum, jangan kau lemparkan dia pada kebenaran, udah berat nggak usah puasa. Fidyah saja nanti. Ya, insya Allah dapat pahala kan. Karena apa? Orang nggak mampu, nggak puasa berarti naati pernah Allah maka pahala insya Allah. Jangan dipaksakan saat justru mengkhawatirkan dirinya anaknya lagi. Terima kasih Ustaz. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga para peserta yang ada di Zoom dan YouTube Masjid Al-Irsyad Surabaya.
Kita sudah berada di kesempatan akhir penghujung kebersamaan di Madrasah Fikih kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah kita akan lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang. Terima kasih Ustadz Agung. Semoga sehat selalu Ustadz bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita sempurnakan dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.